Selamat pagi. Selamat pagi Kak Yani. Apa kabar? Ya, beginilah kabar kita. Ya. Baik-baik saja ya. Kita sudah di Puji Tuhan. bulan apa sekarang, Bos? Sekarang ini bulan Maret. Akhir loh. Sudah mendekati Belum akhir, masih ada minggu kelima. Iya. Tapi sudah inilah ya, sudah mendekati hari-hari mau Paskah, suasana Paskah gitu, 2 minggu lagi. Oke, jadi kita ketemu lagi pagi hari ini di Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Kalau kita ingat ya sama Kak Yeni waktu itu gimana ya, agak takut-takut karena dia salah satu manajer dari Askara Radio Streaming gitu. Harusnya teman saya yang satu lagi diundang kan. Siapa Harusnya itu? Siapa dia? Teman produser saya. Oh gitu. Satunya. Oh gitu. Diundang. Buat biar rame gitu ya. Spesial buat beliau gitu. Oh, sepertinya Anda bosnya jadi bisa lah ya. Oke lah ya. Jadi ini kita suasana yang beda, guys. Iya. Mungkin kalau kalian biasanya suaranya mungkin tenang karena kita di studio, betul ya. Betul. Nah, sekarang ini kita ada di luar. Di mana kita? Ini kita ada di warung WOW. Wow, atau Warung kita Wow biasanya Batu. sebutnya warung Wow di Kota Batu di sebelah kantor kita kebetulan. Jadi kita mencoba sesuatu yang baru, yaitu kita bisa live di luar ya Kak Yani ya. Jadi ini yang pertama tapi bukan yang terakhir dong pastinya. Masih Kita ada lanjutan ya pasti ada lanjutan lagi. Kemungkinan kita akan bisa jadi selang-seling mungkin di studio, terus habis gitu di luar studio, di luar studio. Nah ya demi konten lah ya. demi konten. Betul itu, penting. Nah, ngomong-ngomong soal konten nih Kak Yani. Sekarang kita di WOW ya kan. Kita kalau di cafe artinya kita makan, nongkrong, minum, dan ya lain betul, sebagainya. kerja juga. Nah, atau wifi gratis. Wifi gratis itu salah satu yang dicari orang ke kafe ya. Oh iya. Betul. Salah satunya makanan. Nah, kita kan sekarang kita mau ngobrolin soal makanan. Jadi di depan kita nih, ini spoiler ya buat kalian yang pengen tahu versi visualnya nanti pasti akan berbeda nih karena di besok hari Selasa kalian akan lihat versi visualnya ya. Ini pasti beda karena ini depan kita ada makanan, terus kita bisa minum langsung gitu kan dengan suasana ini. Di belakang kita lagi cloudy. Brown cloudy. Enggak, ini warnanya putih, Bos. Ya, Nice jadi gitu. Nice weather lah intinya begitu. Oke, jangan dipanjang-panjangin ya Kak Yani ya. Oke, kita mau ngobrol apa ini soal makanan? kita mau ngobrol soal ini yang pasti, ngobrol soal ngobrol soal apa sih namanya itu Kak? Makanan. Ini by the way Kak Yani pesan apa namanya? Vietnam Dream. Memang suka ngopi atau gimana nih Kak? Memang suka kopi. Iya. Dari dulu atau gimana? Dari dulu ya? Dari dulu sih kopinya hitam kan. Ya, dari dulu kopi hitam memang. Iya. Iya, Maksudnya betul. Yang benar-benar nggak ada campuran kayak susu terbang ini. Oh, ini ada yang baru datang nih by the way. Ada roti ya. Iya, ada ini roti bakar. ayam geprekku Kamu ada di pesen situ. Yang paling otentik dan oriental. Oh iya, jahe. Karena kita di suasana pandemi ya, enggak juga sih. Karena memang masih pagi, aku pengen yang seger-seger, bukan es ya, yang pasti kalau pagi-pagi di Kota Batu itu agak sejuk. Tapi kebetulan ini udah terlalu siang dan panas, jadi lumayan panas lah. Jadi ya oke lah, dinikmatin aja. Sambil nyeruput, sambil kita ngonten. Nah, kalau Kak Yeni mengenal kopi udah lama nggak sih Kak Yeni? Udah. Sudah lama ya? Iya. Dulu sih masih zamannya kopi tubruk itu loh, bro. Yang kamu pasti pernah ngerasain nggak kalau kopi, terus kopi kampung sih namanya, kopi. Istilah kopi kampung ya, yang dicampur dulu ada namanya? Jagung, betul. Kan kalau minum ada kerut. Iya betul, tapi itu enak. Enak. Jangan salah, itu enak. Sensasi itu. Iya betul. Nah, tapi ini gini, Bos. Ngomongin soal kopi campur jagung ya. Itu kan salah satu memanfaatkan bisa dibilang campuran ya yang betul. Jagung itu kadang kalau misalkan sudah tua, kadang itu dia bisa buat makan ternak atau buat itu tadi, kopi kan. Ngomong-ngomong soal itu, tahu nggak sih yang istilah food waste? Food waste. Ya. Tahu. Apa itu kayaknya nih? Food waste itu makanan yang belum jadi, belum diolah, tapi memang kok bahan ya, bukan makanan ya, bahan yang belum diolah, dan itu kalau sudah dibuang berarti dia benar-benar nggak bisa
bahan itu sudah nggak bisa diolah. Nggak bisa diolah lagi ya, betul. Oke. Bedanya ada dua, food loss sama food waste. Oh gitu, food loss itu yang memang. Food loss itu ya memang bahan yang itu tadi yang benar-benar nggak bisa diapa-apain gitu loh. Memang dia ya sudah dibuang untuk pupuk kah, untuk makan. Ternak atau ternak gitu. Kalau food waste-nya itu berarti dia sudah diolah terlebih dahulu, baru bisa dikonsumsi lagi. Dia dibuang gitu loh. Oh, dibuang. Dia dibuang, entah itu karena sudah tidak layak konsumsi dari baunya, dari kadaluarsa, entah itu dari kadaluarsanya juga. Iya, betul. Nah, kalau ngomong-ngomong tadi itu jagung, menurut Kak Yeni itu apa? Jagung itu masih bisa diolah. Bisa diolah ya? Beras jagung kan ada. Iya, betul. Nasi empok kalau orang sini bilangnya. Kalau tongkolnya kan masih bisa buat makan ternak. Tongkol, oh iya betul, ya kan? Tongkolnya ya. Terus masih bisa. Kalau buat pupuk kayaknya. Orang-orang zaman sekarang itu kan lebih kreatif ya. Ada buat pupuk, terus ada buat model-model apa sih, hidroponik atau apa gitu. Bukan dong, hidroponik itu dia pakai air. Yang pakai medianya pakai ini ya. Medianya pakai sampah ya. Iya, aku tahu. Biasanya dikasih kayak apa? Belatung, bukan belatung. Kayak ulat gitu ya. Orang-orang bilangnya belatung, tapi bukan belatung itu kayaknya. Memang sengaja diternak untuk ya mengelola itu tadi. Makanan. Nah, aku juga pernah lihat nih Kak Yeni. Ini kan lagi rame, bukan lagi rame ya, yang ku tonton itu di TikTok itu ada orang itu channel yang account yang dia itu peternak ulat. Yang buat yang makanannya memang itu, makanannya sampah. Nah, jadi sampah-sampah rumah tangga itu dikumpulkan jadi satu, ditaruh di kayak gentong gitu, campur tanah, dikompos. Nah, supaya nggak bau, akhirnya disiram pakai ulat khusus itu tadi. Supaya habis. Betul. Nah, nanti dalam kurun waktu sekian, sampah itu akan bercampur dengan tanah dan nggak bau, dan ulatnya bisa dimanfaatkan untuk makan ternak. Iya, itu tahu aku. Tahu ya? Ada ya? Iya, itu keren banget loh. Dan sepertinya tidak banyak orang yang mengetahui cara itu untuk mengelola sampah. Orang bisa seperti itu. Iya, betul. Karena kan mungkin belatung, cempek. Orang itu yang cempek apa, jijai. Nah, tapi itu salah satu pemanfaatannya ya Kak Yeni ya. Nah, kalau menurut Kak Yeni sendiri di Indonesia gimana sih orang memanfaatkan food waste? Apakah sudah efisien, apakah banyak atau gimana? Belum banyak. Oke. Kalau aku pernah lihat liputan ya. Oke, liputan ya ini. Ya, dia ambil gitu ya, kayak petugas sampah gitu ya. Iya. Dia ambil barang-barang sisa yang dijual di kayak toko-toko besar kayak model Hypermart, Jaya. Oh, betul. Sisa-sisanya dari supermarket itu dia diambil sama truk khusus gitu ya, terus dipilah lagi yang masih layak dijual dengan harga murah, yang food loss itu tadi yang nggak bisa diapa-apain, diangkut, dibuang gitu aja bro. Dan berarti nggak ada penanganan ya kasarnya. Karena kalau kita lihat di pemerintah daerah, pemerintah pusat itu regulasinya masih belum ada lah ya kayak gitu. Mungkin di luar negeri oke lah ya kayak gitu, kayak di Paris, di Prancis, terus ada di Inggris juga yang sudah mereka sampai bikin kementerian pangan gitu kan, yang benar-benar khusus untuk menangani hal itu. Supaya makanan ini nggak dibuang gitu loh. Iya. Karena apa ya? Kalau kita membuang makanan, gimana perasaanmu biasa? Satu sayang dong. Ya. Satu sayang, dan kedua sepertinya masih bisa dimanfaatkan, tapi ya begitulah. Ya karena kan juga UNESCO ya. Itu kan lagi bawa UNESCO ini berat sana. Oke, lanjut maaf. UNESCO lagi kampanye tuh. Pisahkan atau jenis sampah. Sisihkan makananmu setengah porsi, karena dengan kamu menyisihkan makananmu, kamu bisa memberi makan anak lain di
negara lain, daerah lain yang saat itu sedang kekurangan. Oh begitu. Dengar nggak iklan kayak gitu? Belum tahu aku. Belum tahu. Nggak tahu. Campaign seperti itu aku baru tahu benar. Kayak gitu. Baru tahu. Ada ya sampai segitunya ya? Ada. Itu UNESCO ya? Iya, UNESCO buat menangani anak-anak kecil. Nah, terus menurut Kak Yeni nih, kan ini pemerintah memang belum mampu, belum bisa dan belum memulai lah ya. Iya. Hal seperti itu mungkin ada beberapa orang yang memulai hal itu karena kesadarannya sendiri dan dengan biaya sendiri bahkan mungkin. Nah, menurut Kak Yeni nih untuk kita gimana sih sepertinya apa yang bisa kita lakukan? Kita sebagai anak muda dari kita sendiri ya, ya dari kita sendiri dong. Makanan jadi gitu ya. Sekiranya kalau kamu nggak sanggup, janganlah pesan banyak kalau di kafe, kalau di restoran. Jangan pesan banyak ya. Jangan pesan banyak, misalnya. Nah kalau misalkan makan banyak gimana? Food sharing gitu lah. Oh iya food sharing ya. Siap. Sharing makanan. Kan kita juga. Ini food sharing kan satu tapi kita berdua. Kan kita juga sering tuh kayak gitu betul. Ya. Betul. Sharing makanan. Tapi kalau kita itu karena hemat. Bukan karena kesadaran. Tapi lebih baik kayak gitu. Iya, setuju. Lebih baik kayak gitu. Oke. Gitu. Nanti kalau mau nambah ya silakan nambah gitu loh. Ambil secukupnya lah ya, kasarnya seperti itu, ambil secukupnya. Kemudian kalau kita di restoran biasanya ada garnisnya tuh bro. Iya. Kayak tomat, terus kayak paprika, kayak salad itu biasanya di sisi-sisi. Betul, nggak semua orang mau. Padahal itu garnish kata si chef itu bisa hanya mempercantik aja. Tapi dimakan juga. Dimakan juga bisa. Gitu. Iya, setuju. Tapi kenapa kamu sisihkan itu cabe-cabe? Itu oh iya, benar. Itu ayam geprekku ada garnisnya, jadi tak makan nanti pasti. Oke. Nah, itu kalau ngomongin soal makanan ya. Tapi Kak Yeni sendiri gimana nih sejauh ini? Apakah sudah melakukan hal itu? Sudah memulai dari diri sendiri sudah ya? Dari rumah sih. Dari rumah sudah memulai. Aku sudah masak. Lama-lama gitu kan. Oh iya benar, ngomongin masakan ya. Nggak dimakan sia-sia dong. Iya kalau itu udah belanja kan pakai uang belanja. Iya, pakai uang. Bro. Iya, kalaupun kita nanam sendiri, nanam juga pakai tenaga. Pakai air, pakai pupuk, pakai waktu. Betul. Belanja juga sebagai kalian kalau jadi anak rumah tangga, maksudnya anak rumah tangga. Kalian yang istilah belanja baru gitu nih, loh. Kalian yang membelanjakan orang tua gitu loh. Sambil minum guys. Kalian yang membelanjakan orang tua, kalian juga harus bisa manage tuh. Ini aku belanja misalnya 50.000 untuk 3 hari misalnya, atau aku belanja 100.000 untuk 1 minggu. Kan sekarang di YouTube, di TikTok, terus di platform apapun banyak tuh sharing-sharing menu 1 minggu. Satu minggu apa aja, berapa banyak, dimasak gimana? Kayak gimana kan juga sudah ada. Sekarang orang-orang sekarang sudah nggak pelit-pelit info dan ilmu kok. Betul, apalagi platformnya ada banyak ya. Banget. Ada lewat YouTube lah, kalau kalian suka nonton YouTube. Ada lewat TikTok, sekarang lagi rame Instagram, whatever lah ya. Tapi lewat apapun, campaign seperti itu sudah memang kulihat sudah banyak dan umum. Betul. Setuju banget Kak. Dan memang masalah sampah di Indonesia kalau boleh aku ngomong ya sebenarnya agak mengkhawatirkan. Karena begini bos, beberapa waktu lalu ini zaman aku kuliah kalau nggak salah, aku pernah main itu sengaja kita main belusukan. Aku ke Bantar Gebang. Itu kan ada tempat pembuangan sampah akhir ya di Jakarta, daerah Bantar Gebang itu ada tumpukan sampah itu kayak gunung gitu loh bos. Jadi kalau di sini kan mungkin masih kelihatan ada kotaknya ya, kotak terus sampahnya menggunung di atas kotak itu. Kalau sana udah nggak ada kotak, jadi kayak lahan kosong luas banget dan itu kayak gunung, tinggi banget bos, beneran. Dan ada orang di atas itu lagi nggak tahu mereka lagi milah sampah atau apa. Nah itu sebenarnya di istilahnya apa sih, hati kecil itu kayak gila ya, sampah di sini nggak ada pengelolaannya, pada akhirnya juga dibuang gitu loh. Memang ya memang jenis sampah ada banyak, cuman yang kita omongin sekarang kan makanan, karena mungkin dari hal kecil ini kita bisa memulai kan. Kalau ngomongin sama plastik, sampah
kertas, sampah logam. Nah, itu urusan lain. Itu mungkin kalau kita mengelolanya belum tentu kita bisa dan mampu. Mungkin kalau dari makanan yang sehari-hari kita gunakan juga bisa ya. Bisa. Kalau Kak Yeni kayak gimana? Nah, aku mau tanya nih, kalau Kak Yeni pernah nggak mengelola sendiri? Mengelola sampah rumah tangga? Ya. Belum pernah? Belum. Kalau aku mengolah kembali makanan supaya nggak terbuang itu selalu. Oh, selalu ya? Iya. Oke, sama berarti bos. Terutama kebetulan aku lebih suka makan itu nasi dingin dan sudah keras. Jadi nasi di rumah itu selalu habis. Makananku adalah nasi kemarin bos. Jadi nasi kemarin mamaku masak, aku pasti makannya sekarang gitu. Iya. Jadi kalau di rumahku nasi pasti habis karena ada kamu di sini. Iya betul, karena aku lebih suka makan nasi lama daripada nasi baru. Jadi sama mamaku, biasanya nasinya kalau malam sisa ditaruh di tempat khusus, nggak dimasukin kulkas, biarin di luar gitu. Besok pagi ya aku yang makan sampai malam. Jadi makanan kemarin yang aku makan itu kalau bukan makanan kemarin, nasi kemarin. Nah kalau lauk juga sama, pasti dimanfaatkan lagi sedemikian rupa, jangan sampai dia terbuang gitu. Kalaupun terbuang, ada makhluk kaki 4 yang akan menghabiskan kalau di rumahku begitu. Punya dogi? Bukan, ada kucing bos sekarang. Dulu aku pelihara anjing beberapa, sekarang ada kucing beberapa di rumah begitu. Punya pemakan segala ya? Kebetulan iya. Oh iya. Jadi kasih tahu itu dimakan bos. Bagus sekali kucingnya. Pemakan segala, tidak butuh saya belanja Whiskas gitu. Nggak perlu. Nggak. Karena ya selain boros ya, dan akhirnya makanan yang sisa tadi tidak terolah dengan baik kalau aku beli Whiskas. Begitu. Nah, itu intermezzo aja. Jadi itu pengalamanku sama Kak Yeni ya, kalau ngomongin soal sampah-sampah sampah makanan. Terus Kak Yeni sendiri pernah lihat nggak sih dengan mata kepala sendiri gimana orang mengelola food waste ini? Biasanya diapakan? Dalam artian kayak gimana itu? Misalkan dibuat pupuk nih. Nah, buat pupuk kan aku tadi udah kasih contoh dengan dikasih ulat itu tadi. Terus tanahnya jadi subur, dimanfaatkan untuk media tanam gitu. Kalau Kak Yeni sendiri apa? Pernah tahu nggak? Belum ada secara khusus langsung lihat gitu ya. Orang mengelola pupuk. Kayaknya beberapa tahun lalu tuh ada ya, tiap RT atau tiap RW dikasih gentong ya? Iya, gentong atau buat swadaya sendiri untuk khusus mengelola sampah rumah tangga di situ. Jadi kayak sayur, kulit telur, sisa-sisa makanan semuanya dimasukkan. Dibuang di situ. Kayaknya dulu pernah sempat ada ya? Sempat ada. Oh, oke. Nggak difungsikan lagi atau kayak gimana, nggak tahu ya. Aku sempat tahu waktu zamanku SMP kayaknya itu Kak. Karena di sekolahku ada. Tapi nggak tahu itu program sekolah atau dari pemerintah akhirnya sekolah mengikuti, aku kurang tahu. Iya benar-benar ada itu. Ada kan kayak gitu. Ada betul. Di RT-RT. Di RT-RT ya betul. Tapi berdasarkan pengalamanku yang waktu SMP itu, karena kita kurang edukasi, jadi kita kira itu tempat sampah ya sudah, tempat sampah ya tempat sampah. Gitu, semua masuk jadi satu gitu. Padahal maunya bukan gitu kan. Sama plastik sendiri, terus sampah yang mengandung makanan sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal itu juga di tempat kita tinggal, di kota kita tinggal kan sebenarnya tempat sampahnya udah dipisah, bener nggak sih? Organik, non organik. Oh, dari jadi 3 sekarang? Sudah jadi 3 Pak. Oke, apa aja? Plastik, sampah makanan, kemudian ada kardus. Oh, sekarang ada 3. Nah, kemajuan nih. Karena memang plastik, makanan dan itu Pak. campur. Ya, betul. Kita buang. Oke lah, misalkan gini ya. Aku kalau misalkan pagi-pagi sering lihat nih soalnya. Kita buang sampah sudah memisah nih. Sampah ini, sampah ini, sampah ini. Nah, tapi yang mengangkut masih jadi satu. Iya. Ya, betul kan? Betul. Yang mengangkut masih jadi satu. Sudah pisah, plastik sendiri, kardus sendiri. Ya, tapi ngangkutnya juga masih jadi satu. Setuju. Itu memang fenomena juga. Kita sudah melakukan gimana, kayak nggak sinkron gitu Kak. Kayak nggak sinkron. Pemerintah menyiapkan tempat sampah yang sudah sesuai ada jenis-jenisnya, tapi yang ngangkut juga tidak masih general lah semua. Ya ini sampah ya sampah, angkut gitu. Nah, aku juga dulu pernah pengalaman di luar negeri itu ada tempat sampah khusus kaca. Botol kaca sendiri, botol plastik sendiri, lalu ada sampah khusus baterai sendiri, terus plastik
plastik kresek lah, kalau kita bilang kresek itu sendiri, kardus udah jelas, kardus sama kertas jadi satu, tapi kardus kertas jadi satu, makanan sendiri. Nah, dan kita buangnya itu nggak boleh pakai kresek hitam, ada warnanya. Kalau baterai warna apa dibuang. Plastiknya. Iya, betul. Lebih mahal plastiknya daripada sampahnya. Iya, iya betul, setuju. Memang faktanya seperti itu Kak. Tapi ya kalau kita mau membandingkan, sepertinya bukan perbandingan yang fair ya. Bukan perbandingan yang fair, tapi itu kan juga bisa menjadi sebuah, oh kayak gitu mereka, jadi kayak apa ya, pembelajaran gitulah, pembelajaran buat kita gitu. Tapi harus diedukasi sejak awal sih bro. Kayak sampah-sampah gitu harus pilah-pilahnya kayak gimana, itu harus edukasi dari awal. Iya sih memang. Kenapa? Sebagai contoh nih ya, Singapura kenapa kok bisa sampai zero sampah? Iya. Karena mereka benar-benar concern di situ kalau sampah itu suatu saat kalau nggak ditangani, sampah apapun ya ini ya, kalau nggak ditangani bakalan jadi malapetaka. Iya. Malapetaka buat negara mereka sendiri. Iya betul. Untung kan kayak kita Indonesia yang luas banget. Tanahnya segambreng gitu ya. Iya betul. Kalau negara kecil kayak gitu nggak pintar mengelola sampah, jadi bumerang sendiri buat mereka. Betul. Iya setuju. Dan memang masalah sampah in general itu memang masalah di setiap negara, betul kan? Iya. Terus ada juga dulu itu orang di Bali yang memanfaatkan singkong untuk jadi kresek. Iya. Tahu kan? Sekarang masih itu dijual bro. Nah, ya. Tas kresek itu. Dia kena air langsung hilang kan? Langsung larut sama air. Terus bisa dimakan. Kalau misalkan kalian belanjanya bersih ya silakan dimakan. Cuman walaupun bisa dimakan, aku enggak. Di hutan bisa dimakan. Iya, lebih baik bawa itu ya. Iya betul. Ya kalau naik gunung lebih baik bawa itu aja bro. Tapi kalau pas hujan ya udah kreseknya hilang. Nah kita ngomongin sampah makanan kok jadi kemana-mana. Nggak apa-apa lah ya. Oke. Ini kita sudah hampir 30 menit, tapi kita mau lihat ini dulu Kak. Kita mau lihat apa ini namanya? Chatbox. Oke, di chatbox rupanya belum ada yang berkomentar. Oke, nggak apa-apa. Kita nunggu kalian sampai ada yang berkomentar dan bertanya di chatbox ya. Sampai jam 10 nanti. Sekaligus pengumuman. Oh, pengumuman giveaway. Ya. Tapi ditunggu aja nanti jam 10. Oke? Oke, jadi kita sudah melewati satu sesi, kita ngobrol asik soal sampah ya. Sampah, lebih spesifiknya soal food waste atau sampah makanan. Nah, jadi kita akan balik lagi di sesi kedua setelah yang satu ini. Tapi aku sebelum ke sesi 2 akan mau ngingetin sama kalian bahwa ini direkam di kamera juga loh. Jadi besok kalian bisa nonton di Disciples Media jam 6 sore. Oke? Kita tunggu kalian di sesi kedua.